Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfani Putri Ramadhani dengan NIM 24005015. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul penentuan dan penyusunan materi pembelajaran pendidikan non-formal. Yang pertama yaitu konsep dasar. Penentuan dan penyusunan materi adalah proses merancang isi pembelajaran agar sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan warga belajar. Menurut Darkir 2004, pemilihan materi merupakan bagian penting dalam perencanaan kurikulum. Menurut Dimyati dan Mujiono 2002, yaitu materi merupakan pengalaman belajar yang dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku. Materi kedua yaitu landasan penyusunan materi pendidikan nonformal. Yang pertama itu kebutuhan masyarakat. Materi pendidikan nonformal harus sesuai dengan kebutuhan nyata yang ada di masyarakatnya. Misalnya kalau masyarakat butuh keterampilan menjahit, bertani modern, atau mengelola usaha kecil, maka materi yang disusun di dalamnya tuh harus mengarah ke sana. Yang kedua itu ada karakteristik warga belajar. Warga belajar di PNF biasanya itu beragam, ada yang masih muda maupun yang sudah dewasa, ataupun bisa juga lanjut usia. Karena itu materi harus disesuaikan dengan usianya, pengalamannya, pekerjaannya, maupun latar belakang dari pendidikan warga belajar tersebut. Yang ketiga itu tujuan program. Maksudnya di sini setiap program PNF mempunyai tujuan yang jelas, misalnya meningkatkan keterampilan kerja maupun memberantas buta aksara. Materi yang disusun harus mendukung tercapainya tujuan tersebut. Jadi, isi pembelajarannya itu harus sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh program tersebut. Yang keempat yaitu kondisi lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga sangat berpengaruh tentunya. Misalnya di daerah pedesaan tentu kebutuhannya itu berbeda dengan di daerah perkotaan. Masuk ke materi ketiga yaitu fungsi materi dalam PNF. Yang pertama itu mengarahkan proses pembelajaran. Materi berfungsi sebagai panduan supaya proses belajar itu tidak keluar dari tujuannya. Dengan adanya materi yang jelas, tutor dan warga belajar itu tahu apa yang mereka pelajari dari awal hingga akhir dan sampai tujuan mereka itu tercapai. Yang kedua itu menjadi sumber belajar utama. Materi adalah sumber utama dalam kegiatan belajar tentunya. Dari materi itulah warga belajar itu mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman baru yang bisa langsung mereka terapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga itu membantu tutor menyampaikan materi. Nah, materi itu juga membantu tutor agar lebih mudah menjelaskan pembelajaran. Dengan susunan materi yang rapi dan terarah, kayak tutor itu bisa mengajar dengan lebih sistematis dan tidak asal-asalan. Yang keempat yaitu menumbuhkan motivasi belajar. Nah, materi yang sesuai dengan kebutuhan dari warga belajarnya itu akan kayak membuat mereka itu lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Apalagi dalam PNF banyak warga belajar adalah orang dewasa kan, kayak orang dewasa yang ingin belajar hal yang ingin benar-benar yang benar-benar bermanfaat bagi kehidupannya. Masuk ke materi keempat yaitu klasifikasi materi. Yang pertama itu informasi verbal atau fakta. Adalah materi yang berisi fakta, data, ataupun informasi yang perlu diingat dan dipahami. Contohnya tuh seperti definisi, istilah, tanggal penting, atau langkah-langkah tertentu. Di pendidikan non-formal misalnya materi tentang pengertian kewirausahaan atau jenis-jenis usaha kecil. Nah, yang kedua itu ada keterampilan intelektual atau konsep
dan prinsip. Materi itu berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami konsep, dan menerapkan prinsip. Jadi bukan sekedar hanya menghafal saja, tapi bisa mengerti dan menggunakan pengetahuan tersebut. Contohnya memahami konsep untung rugi dalam suatu usaha, lalu bisa menghitung dan menerapkannya di dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga yaitu strategi kognitif. Ini berhubungan dengan cara seseorang itu mengatur dan mengelola proses berpikirnya sendiri. Misalnya kemampuan memecahkan suatu masalah, membuat perencanaan, atau memilih strategi belajar yang tepat. Dalam PNF, contohnya tuh warga belajar itu mampu mencari solusi soal usaha yang mereka alami atau kendala yang mereka alami. Yang keempat yaitu keterampilan motorik, yaitu materi ini berkaitan dengan keterampilan fisik ataupun gerakan. Biasanya itu adanya praktik langsung. Contohnya tuh kayak menjahit, memasak, mengoperasikan mesin, atau membuat kerajinan tangan. Yang kelima yaitu sikap. Materi ini bertujuan membentuk sikap dan nilai. Misalnya itu sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, maupun percaya diri. Yang kelima yaitu bentuk materi PNF. Dalam pendidikan nonformal, materi pembelajaran tidak hanya berbentuk buku atau teks saja. Bentuknya bisa bermacam-macam tergantung dari kebutuhan program dan warga belajarnya. Nah, masuk yang pertama itu modul pembelajaran. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan bisa dipelajari secara mandiri. Biasanya itu di dalam modul itu sudah ada tujuannya, materinya, contohnya, latihannya, dan evaluasinya. Yang kedua itu ada lembar kerja. Lembar kerja berisi tugas atau latihan yang harus dikerjakan oleh warga belajarnya. Tujuannya itu supaya mereka tuh tidak hanya mendengar penjelasan saja, tapi juga langsung berlatih dan memahami materi dengan lebih aktif. Yang ketiga itu ada media audio visual. Nah, materi itu juga bisa disampaikan lewat video, rekaman suara, gambar, maupun presentasi. Yang keempat itu ada praktik langsung atau lapangan. Nah, ini bentuk materi yang paling sering digunakan di pendidikan nonformal, terutamanya dalam program keterampilan. Nah, jadi warga belajar itu langsung praktik, misalnya itu kayak praktik memasak, menjahit, bertani, atau mengelola usaha kecil. Dengan praktik langsung tersebut, hasil belajar dari warga belajar itu lebih cepat terlihat. Masuk ke materi ke-6 yaitu tahapan penyusunan materi. Ada beberapa tahapan tentunya. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan belajar. Pertama, kita harus tahu dulu apa kebutuhan warga belajarnya, apa yang mereka butuhkan, keterampilan apa yang ingin dikembangkan. Jadi, ini penting supaya kayak materi itu tidak salah sasaran tentunya. Yang kedua itu merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, setelah tahu kebutuhan warga belajarnya tadi, kita tentukan nih tujuan pembelajarannya itu mau kemana. Misalnya setelah belajar warga itu mampu membuat produk sendiri ataupun kayak memahami konsep-konsep dari pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga itu menyusun dan mengurutkan materi. Materi itu harus disusun dari yang mudah ke yang lebih sulit, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Nah, urutan ini membantu warga belajar itu tentunya memahami materi dengan lebih nyaman dan mudah. Yang keempat itu ada memilih metode dan media. Tidak semua materi cocok dengan metode ceramah saja tentunya kan. Kadang perlu diskusi, praktik, ataupun video supaya lebih mudah memahami pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu melakukan evaluasi. Terakhir, perlunya adanya evaluasi untuk melihat apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum. Masuk ke materi ke-7 yaitu prinsip penulisan materi.
Prinsip-prinsipnya yang pertama itu sistematis dan runtun. Maksudnya di sini materinya tuh harus tersusun rapi dan berurutan. Nah, yang kedua itu bahasanya sederhana. Maksudnya di sini gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh warga belajarnya. Yang ketiga itu menggunakan contoh nyata. Maksudnya di sini supaya materi itu terasa dekat dengan kehidupan sehari-harinya atau dengan kehidupan dari warga belajarnya. Yang selanjutnya disertai latihan dan evaluasi. Maksudnya di sini agar warga belajar itu bisa mengukur pemahamannya dalam mengikuti program tersebut. Masuk ke struktur umum materinya tuh yang pertama itu ada tujuan, pastinya uraian materinya, contohnya, latihannya, dan rangkumannya. Dengan struktur seperti ini, materi itu jauh lebih jelas dan mudah dipahami oleh warga belajar. Masuk ke materi terakhir yaitu pengembangan materi modern. Nah, materi pembelajaran saat ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zamannya tentunya. Ciri-ciri materi modern itu yang pertama itu berbasis kompetensi. Maksudnya di sini fokus pada kemampuan yang biasa dilakukan, bukan hanya teori-teori saja. Yang kedua fleksibel, yaitu bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan bagi warga belajarnya. Yang ketiga yaitu adaptif terhadap teknologi. Maksudnya di sini manfaatkan media digital, video ataupun platform online atau media sosial. Yang keempat yaitu berorientasi pada keterampilan hidup. Maksudnya di sini membekali warga belajarnya itu dengan kemampuan yang benar-benar berguna dalam kehidupan nyata dari warga belajarnya. Kesimpulannya, penyusunan materi harus melalui tahapan yang jelas, ditulis dengan prinsip yang baik, dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Dengan begitu, materi PNF akan lebih aktif, relevan, dan bermakna bagi warga belajarnya.